Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Berukaroka ICC. Hari ini hari Senin, tanggal 14 Agustus, hari biasa pekan ke-19, peringatan wajib Santo Maximilianus Kolbe. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai ayat 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dinar itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah jangan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Saudara-saudari, hari ini gereja memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe. Maximilianus seorang imam yang sangat mencintai panggilannya dan secara istimewa mencintai Santa Perawan Maria. Ia mempergunakan media cetak agar Maria lebih dikenal luas. Ia juga membangun sebuah biara besar di Polandia yang dinamainya Kota Immaculata. Pada tahun 1938, Nazi menyerbu Kota Immaculata Polandia dan menangkap Maximilianus Kolbe. 3 bulan Maximilianus berada di kamp konsentrasi. Seorang tahanan berhasil melarikan diri dan akhirnya 10 orang tahanan yang tersisa dihukum mati. Seorang tahanan yang terpilih kemudian merengek serta memohon dengan sangat agar diampuni demi anak-anaknya. Namun para Nazi tidak peduli. Maximilianus Kolbe yang tidak terpilih mendengarnya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menolongnya. Ia maju ke depan dan bertanya kepada komandan Nazi apakah ia dapat menggantikan orang itu. Sang komandan setuju dengan permintaannya dan akhirnya Maximilianus dihukum mati. Ia rela berkorban karena belas kasih pada sesama. Saudara-saudari, dalam bacaan hari ini kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan sikap ketaatannya kepada kehendak Bapa dan sikap ketaatannya kepada peraturan atau hukum agama. Sikap taatnya kepada Bapa nampak ketika Yesus berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Yesus sungguh tahu bahwa Ia akan mengalami kematian. Dan Yesus dengan taat menyerahkan dirinya mati di tangan orang berdosa demi melaksanakan kehendak Bapanya menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan ketaatannya pada hukum agama ketika berada di Kapernaum. Pemungut bea bait Allah menanyakan tentang bea yang seharusnya dibayarkan setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Peraturan seperti itu diteruskan oleh umat Yahudi hingga pada zaman Yesus. Yesus adalah pemilik bait Allah dan seharusnya ia tidak perlu membayar pajak.
Namun supaya tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus pun membayar pajak itu dengan cara yang ajaib. Saudara-saudari, lewat bacaan ini Yesus memberikan teladan bagi kita tentang bagaimana mentaati peraturan yang ada agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan bagi kebaikan semua orang. Disadari bahwa hidup kita selalu berada di bawah otoritas, baik di bawah otoritas Allah, gereja, pekerjaan, undang-undang negara, hidup dalam masyarakat, maupun otoritas lainnya. Maka mari kita menjadi saksi Kristus dengan menjadi pribadi yang taat melaksanakan kehendak Allah, mencintai dan rela berkorban bagi sesama, rajin ke gereja, ibadat lingkungan, melaksanakan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, dan menjalankan aturan yang berlaku dalam masyarakat dan lainnya. Karena kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi teladan yang mencerminkan kasih Kristus yang taat karena kasih-Nya bagi hidup kita. Tuhan memberkati.